Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah ledakan terjadi di pabrik pembuatan es di Melabuh, Aceh Barat, menyebabkan 2 pekerja terluka. Kantor Imigrasi Langsa memperketat penerbitan paspor untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Beberapa seniman Aceh menampilkan karya terbaiknya pada penampilan kolaborasi opera cinta di Taman Budaya Banda Aceh. Antusias masyarakat memeriksa kesehatan gratis dari berbagai daerah berdatangan untuk memeriksa tensi darah dan gula yang digelar Dinas Kesehatan Pidijaya bekerjasama dengan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Abdul Yatama Banda Aceh di stan kesehatan pada ajang MTQ Aceh ke-37 di Pidijaya. Dalam rangka meramaikan acara MTQ Aceh ke-37, masyarakat Pidijaya dan sekitarnya juga antusias memeriksa kesehatan, apalagi gratis. Pemeriksaan kadar gula dan tensi darah diselenggarakan bersama tenaga kesehatan kampus Universitas Abdul Yatama Banda Aceh. Warga yang memeriksakan kadar gula dan tensi darah didominasi remaja sampai usia 40 tahun. Sebanyak 60% warga memiliki tensi darah tinggi dan 40% gula di atas normal. Sebelum pemeriksaan, warga harus mendaftar terlebih dahulu, lalu diberikan kartu untuk menuju meja pemeriksaan. Meski tidak membawa KTP, warga tetap diizinkan mendaftar dengan menyebutkan nama dan alamat. Yatama Aceh yaitu membuka gerai kolaborasi cek kesehatan gratis, di mana ini program pemerintah pusat. Selama ini kita di Pidijaya juga telah melakukan di Puskesmas dan sekolah-sekolah serta daerah-daerah untuk melakukan program cek kesehatan gratis. Tadi saya periksa tensi, Ya. terus gula darah. Kalau tensi darah berapa, Bu? Kalau tensi tadi 200, kalau gula 155, alhamdulillah. Berbayar nggak nih? Tidak, gratis. Antusias warga untuk memeriksakan kesehatan sambil menyaksikan MTQ membuktikan bahwa masyarakat Pidijaya cinta kesehatan. Tim Liputan melaporkan dari Pidijaya. Pembukaan jalan untuk jalur lintas petani di desa terpencil Kampung Kuteriem, Kecamatan Linge di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-126 tahun 2025 telah rampung. Kini jalan tersebut telah bisa dilalui roda 2 dan roda 4. Serangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-126 tahun 2025 tidak hanya buka jalan baru bagi petani, namun pembangunan MCK, rumah layak huni, dan pembangunan jembatan kayu serta gorong-gorong. Pekerjaan dilakukan secara bersamaan oleh personil Kodim 0106 Aceh Tengah, selesai dikerjakan dalam waktu 30 hari. Pekerjaan buka jalan ini bukan kawasan hutan, melainkan termasuk area pemanfaatan lain atau APL, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk perkebunan dan permukiman. Kegiatan TMMD ke-126 secara resmi ditutup melalui upacara di lapangan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Maijen TNI Joko Hadi Susilo. Dengan selesainya TMMD ini, masyarakat mendapatkan akses jalan bisa menghemat waktu. Dan ini jalan lintas dari desa menuju kebun. Di lokasi ini di Desa Kute Kramil telah selesai dilaksanakan pembukaan jalan dengan jarak 3,6 kilo dan juga pembersihan jalan 1,5 kilo. Seperti kita lihat di belakang kita ini juga salah satu sasaran pengerjaan, yaitu pembuatan jembatan kayu. Kemudian ada pembuatan gorong-gorong 5 titik dan
Ya, jembatan Kurung 5 titik, jembatan 1 titik. Ya, jadi semuanya hari ini tanggal 6 November telah selesai dikerjakan 100%. Sebelum adanya buka jalan ini, hanya masyarakat warga yang nekat melalui jalan hutan belantara. Namun saat ini jalur ini sudah bisa dilalui roda 2 dan roda 4. Lebih mudah kami kan berjalan ke kebun gitu. Terus pembangunan MCK gimana? Alhamdulillah kami buang air nggak sembarangan lagi kan Bu. Alhamdulillah juga, terima kasih. Harapannya mudah-mudahan kami dari sini ke depan bisa lebih baik lagi dari yang sudah kita lalui. Diharapkan pembukaan jalan tersebut dapat meningkatkan perekonomian warga dengan memudahkan mengangkut hasil panen petani. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Sebuah pertunjukan solo seniman dan gitaris Aceh menggetarkan panggung Taman Budaya Aceh Sabtu malam pekan lalu. Seorang musisi yang namanya hampir menjadi mitos, Denny Syukur, kembali memeluk gitar memainkan notasinya. Pertunjukan ini bertajuk Operasi Cinta, merupakan sebuah konser tunggal yang menandai kebangkitannya setelah lama tidak muncul di panggung besar. Getaran Birama 6/8 terasa padat dan berlapis pada malam akhir pekan lalu. Petikan gitar Denny berpadu dengan tabuhan drummer Eko yang lembut namun tegas dan didukung bass Munzir, keyboard Mulia dan sequencer Amun Daya. Suaranya yang khas menyelimuti ruangan menciptakan suasana hangat dan intim sehingga penonton terbius merasakan denyut setiap nada. Senang ya, terus bersyukur sama kayak namanya Denny Syukur. Dia kawan lama saya sejak SMP, Abang Leting 1 tahun. Saya ikuti perjalanan karirnya dari awal sampai hari ini. Jadi saya paham, bahkan saya pernah bermimpi atau memimpikan lah. Suatu saat dia harus punya panggung sendiri, dia harus bisa main untuk dirinya sendiri karena seringkali dia hanya berada di belakang layar untuk banyak sekali musisi di Aceh. Bagi Denny, malam ini adalah sebuah keniscayaan yang pernah tampil 35 tahun lalu. Di panggung yang sama 35 tahun lalu, ia pernah berdiri kaku di usia 14 tahun menerima hadiah sebagai pemenang harapan gitaris terbaik. 3 dekade lebih berlalu, malam ini ia kembali, bukan sebagai kontestan, tapi sebagai seorang maestro yang mengklaim ruangannya kembali. Awalnya itu Denny Syukur minta, dia pengen sesuatu yang beda, bukan hanya sekedar konser musik, tapi sesuatu yang diisi. Dan kebetulan karena kemarin ini kan baru aja pagelaran J, Denny Syukur alhamdulillah terlibat sebagai penata musik di situ. Jadi bisa nggak sih kita bikin sedikit teatrikal? Jadi kita coba-coba bikin sketsa teatrikal biar jangan terlalu sepi. Karena Denny bilang kalau untuk konser hanya musik udah sangat lumrah bagi dia. Lagu pembuka dalam nuansa rock etnik Tamiang sebagai penghormatan pada darah Aceh Tamiang dalam dirinya. Langkah ini langsung menetapkan standar. Panggung dibuka dengan kolaborasi puisi reflektif oleh Cut Ita. Menjelang akhir, sebuah adegan teater singkat tampil menyuguhkan cerita tentang cinta, waktu, dan kesetiaan. Momen paling menyentuh terjadi saat Denny memainkan lagu Jalan Pulang. Lagu itu dipersembahkan untuk putrinya dalam tamaram lampu panggung, hanya senar yang berkilau. Beberapa penonton terlihat menunduk terbawa dalam suasana yang lembut dan getir. Pertunjukan seperti ini adalah anomali di Banda Aceh. Malam ini beberapa karya lama itu dulu tak ada Jalan Pulang, tapi beberapa yang baru ada 4. Itu ada Rentak, ada Opera Cinta, ada Tepi Telaga Hati, dan Jalan Pintas. Malam ini ada 4 karya yang terbaru dari Denny Syukur. Dengan segala macam keresahan yang kita tahu intinya, tapi selalu menjadi puncak bagi saya. Yakin ini akan menjadi puncak dan keinginan bagi seorang seniman adalah menggelar karyanya. Saya yakin seluruh seniman akan berpikiran yang sama. Gitaris berani tampil sendirian membawakan karya ciptaan pribadi jarang terjadi. Bagi musisi muda Aceh, malam ini adalah api pembakar keberanian.
Perjalanan Denny mengingatkan kita semua jangan menunggu waktu ideal. Mulailah dari satu lagu, satu panggung, satu malam. Main Munzir melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan yang bertugas, saya Farhan Hawari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.